Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hasna Jamila, mahasiswa Gizi UIN Wali Songo dengan NIM 079. Pada video kali ini kita akan menjelajahi tubuh manusia dari sisi yang menarik, yaitu sistem pencernaan. Pernahkah kalian membayangkan kemana makanan kita pergi setelah kita makan? Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan, mulai dari makanan masuk ke dalam mulut, turun ke perut, dan keluar menjadi feses. Intinya, kita akan membahas organ yang terlibat pada pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, organ pencernaan utama, dan yang kedua, organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian, organ pencernaan tambahan yaitu kelenjar pencernaan yang mengeluarkan enzim, yaitu hati dan pankreas. Yang pertama, kita akan membahas organ pencernaan utama. Sistem pencernaan dimulai ketika masuk dalam rongga mulut. Terdapat dua proses pencernaan makanan, yakni proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Organ yang bekerja dalam pencernaan mekanis di dalam rongga mulut ada gigi yang mencerna makanan secara dikunyah hingga halus agar mudah ditelan. Kemudian ada lidah yang berfungsi untuk menelan, mendorong, dan mengatur tata letak makanan serta sebagai indera perasa, dibantu oleh kelenjar ludah. Sementara kelenjar ludah bekerja pada proses kimiawi yang mengandung enzim pitialin. Enzim pitialin sendiri memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Nah, kemudian makanan yang sudah dikunyah halus oleh mulut akan masuk ke dalam kerongkongan, yaitu saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan yang mengakibatkan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan untuk didorongnya masuk ke dalam lambung. Di dalam kerongkongan terdapat otot berbentuk cincin yang disebut lower esophageal sphincter, yaitu berfungsi untuk ketika makanan atau minuman sudah masuk ke dalam lambung tidak akan naik lagi ke dalam kerongkongan atau mulut. Saat makanan masuk ke dalam lambung akan diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta untuk selanjutnya didorong menuju usus halus. Nah, lambung itu kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat diregangkan untuk menampung makanan. Di lambung terjadi dua proses pencernaan, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimia. Pencernaan mekanis di dalam lambung berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk-aduk makanan dengan gerakan peristaltik. Sementara itu, pencernaan kimiawi di lambung berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsin. Makanan yang sudah menjadi pasta akan didorong menuju usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Usus halus merupakan saluran terpanjang pada sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-8 cm. Di dalam usus halus, makanan diproses secara kimiawi, yaitu makanan yang akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenium, jejunium, dan ilenium. Duodenum atau usus 12 jari yang bermuara dari dua saluran, yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Kemudian jejunum atau usus kosong terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, maltase, dan sukrase. Kemudian ada ileum atau usus penyerapan. Terdapat jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus. Setelah nutrisi makanan diserap oleh tubuh di usus halus, maka akan menuju usus besar dan terjadinya proses pembusukan makanan oleh bakteri E. coli. Umumnya, proses ini terjadi selama 30-40 jam. Fungsi utama usus besar yaitu mengatur kadar air dan elektrolit pada sisa makanan. Kemudian, usus besar akan mendorong limbah tersebut ke dalam rektum. Rektum akan menerima feses dari usus besar. Jika rektum sudah penuh, maka rektum akan mengirimkan sinyal ke dalam tubuh dengan adanya rasa mulas dan mendorongnya untuk BAB. Kemudian feses tersebut akan keluar melalui anus, bagian terakhir dari sistem pencernaan. Terdiri dari otot dasar panggul dan dua sphincter anal, yaitu otot internal dan otot eksternal. Otot atas mendeteksi isi rektum berisi padat
gas atau cair. Kemudian ada otot dasar mengendalikan keluarnya feses, otot sphincter internal mencegah BAB keluar ketika tidur. Kemudian otot sphincter eksternal yaitu mencegah BAB keluar ketika sudah di ujung. Kita masuk ke bagian yang kedua, organ pencernaan. Organ pencernaan tambahan yang pertama ada hati, kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah empedu. Getah empedu mengandung garam empedu, bilirubin, dan elektrolit. Yang kedua ada pankreas, menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat berikut. Yang pertama ada enzim amilase, merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua, enzim tripsin, merombak protein menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase, merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Demikian video tentang sistem pencernaan manusia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana tubuh pengelola makanan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.